Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 18043060. Pada video webinar presentasi kali ini saya akan membahas mengenai case study equation, di mana video ini dibuat yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Case study ini berjudul Short Companies and the Social Business, di mana case study ini berada pada chapter kedua part 1 manajemen pada buku Manajemen Information System oleh karangan Loudon. Baik, langsung kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi faktor-faktor di bidang teknologi manajemen dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan di bidang jejaring sosial internal perusahaan. Baik, jawaban untuk pertanyaan ini terdapat 3 elemen, yaitu teknologi, manajemen, dan organisasi. Untuk teknologi, yaitu faktor di bidang teknologi yang bertanggung jawab terhadap lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan di bidang jejaring sosial internal perusahaan adalah teknologi yang masih susah dijangkau dan kurang berkembang sehingga menyulitkan karyawan untuk menerapkannya dan efektif untuk menjalankan tugas internal perusahaan. Konten dan jejaring sosial harus dibuat relevan, up to date, dan mudah untuk diakses sehingga karyawan mudah untuk terhubung ke orang-orang yang memiliki informasi yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua yaitu manajemen. Lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan jejaring sosial internal perusahaan di bidang manajemen adalah kurangnya dorongan untuk menggunakan aplikasi atau jejaring sosial sehingga manajemen cenderung hanya menyediakan fasilitas berupa aplikasi atau jejaring sosial tersebut tanpa harus mewajibkan karyawannya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bidang organisasi. Lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan jejaring sosial internal perusahaan di bidang organisasi adalah mayoritas kalangan profesional di bidang bisnis teknologi menganggap kinerja jejaring sosial internal yang dimiliki hanya biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Karyawan juga terbiasa menjalankan kegiatan bisnis organisasi dengan cara konvensional dan berisiko menghadapi kelembanan dalam kinerja organisasi yang akan menimbulkan kesulitan karena pada karyawan beranggapan waktunya terlalu sedikit untuk mempelajari aplikasi baru tersebut. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa perusahaan dijelaskan dalam kasus kali ini berhasil menerapkan teknologi jejaring sosial internal pada perusahaan mereka. Jelaskanlah jawaban tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini terdapat 4 elemen yang akan dibahas, yaitu yang pertama presentasi pekerja, berinovasi, metode promosi yang digunakan, dan sasaran. Baik, yang pertama yaitu presentasi pekerja. Baik, elemen yang pertama yaitu presentasi pekerja. Karena perusahaan tersebut memiliki presentasi pekerja di bidang ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada kebanyakan dan menangkap pengetahuan dengan cara terpusat dan dapat dengan mudah diakses. Nah, untuk elemen kedua yaitu berinovasi. Perusahaan ini terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan perangkat lunak jejaring sosialnya dimilikinya dan mampu menjembatani komunitas internal dan maupun eksternal. Selanjutnya yaitu promosi. Mempromosikan teknologi jejaring sosial secara aktif dan mendorong karyawan agar mencoba perangkat lunak yang tersedia secara lebih santai, yaitu dengan menawarkan konten yang rileks untuk topik-topik yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu sasaran. Pada case tadi kali ini sasaran yang digunakan terhadap jejaring sosial yang ada itu dirancang oleh perusahaan yang bersifat internasional sehingga dapat digunakan oleh perusahaan luar maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu
Apakah perusahaan perlu menerapkan jejaring sosial perusahaan? Mengapa dan mengapa tidak? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini terdapat dua pendapat, yaitu mengapa iya dan mengapa tidak. Baik, yang pertama kita akan bahas mengapa iya. Kenapa iya perusahaan perlu menerapkan jejaring sosial perusahaan? Karena jejaring sosial internal bersifat privasi, sehingga dapat menjaga keamanan data, kontak pribadi, dan rahasia perusahaan. Karena jejaring sosial internal dapat menjembatani komunitas internal, baik dalam komunikasi, koneksi, dan kolaborasi di dalam perusahaan, dan juga untuk eksternal seperti pemasok, mitra, dan pelanggan dari luar perusahaan. Memungkinkan karyawan untuk melakukan percakapan, mengupdate status, mengupload, dan membagikan file serta membangun kelompok untuk mengerjakan proyek kecil. Alasan selanjutnya yaitu karena jarak antar karyawan tidak menjadi hambatan dalam bekerja, sehingga dapat memudahkan karyawan dalam bekerja jarak jauh. Baik, untuk pendapat yang selanjutnya yaitu mengapa tidak diperlukan menerapkan jejaring sosial dalam perusahaan tersebut. Karena pada zaman sekarang ini banyaknya platform atau jejaring sosial yang memudahkan komunikasi antar karyawan perusahaan, dan juga karena biaya pengeluaran untuk membuat jejaring sosial internal tersebut lumayan tinggi, khususnya apabila jejaring sosial tersebut bersifat pribadi dan memiliki tingkat keamanan yang sangat kuat. Baik, sekian video webinar presentasi untuk membahas study case yang ada pada buku Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System oleh karangan Lauden tersebut. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.